Halo, Permisi Pak. misi, ayo, silakan Iya, Mas. Ya, mari. permisi ya Pak. Ya, silakan duduk Mas. Oke, di sini ya Pak. Ya, ya. Oke. Mas Bima ya Mas. Iya. Ini pertemuan coaching pertama kali kita ya. Iya. Sebelumnya sudah pernah coaching sama saya apa enggak? Udah sih Pak. Udah ya. Iya. Yang masalah apa itu tadi? Lupa saya. Oh, berarti ini pertemuan kedua ya. Iya. Oh, mungkin karena potongan rambutnya beda ya Mas. Ya mungkin sih Pak. Iya. Kayaknya Mas Bima juga ini apa? Banyak yang berubah ya selama ini ya. Atau enggak mungkin karena banyak yang datang konseling sama saya, jadinya Iya, sampai yang lupa. iya lupa gitu ya. Maaf ya Mas Bima ya. Apa-apa. Tapi gimana perjalanan di sini? Lancar aja sih Pak. Soalnya kan tadi saya berangkatnya agak siang, jadi nggak seberapa macet. Oh jadi perjalanan aman-aman saja Iya. ya. Nggak ada halangan gitu, nggak ada macet gitu. Nggak ada sih. Soalnya kan jam-jam orang kerja kan pagi. Oh ya. Iya. Oh kamu berangkatnya setelah. Oh. Oh, jadi nggak ketemu lah sama yang berangkat kerja ini ya. Oh. Emang biasanya macet ya rasanya. Macet Pak, macet banget sih. Apalagi kan banyak orang berangkat kerja, terus juga ada apa anak-anak berangkat kuliah, terus juga ada yang sekolah, jadi numpuk dari sana gitu. Belum kalau cuaca hujan gitu. Iya. Itu pasti banyak yang berteduh jadinya macet kan, Iya. motor-motor pada parkir gitu. Apalagi kan banyak pelan-pelan juga, jadi kayak numpuk. Iya. Kalau daerah rumah sana itu selama ini hujan tuh? Akhir-akhir ini sih enggak sih Pak, panas banget akhirnya. Panas banget Iya. ya? Oh, kalau Surabaya malahan hujan akhir-akhir ini, banjir. Kemarin sepeda aku sampai mogok. Iya. Rumah saya nggak pernah hujan. Pokoknya seminggu terakhir ini panas terus Pak. Panas terus ini. Oh, berarti udah nggak hujan ya? Iya. Semuanya hujan ya? Sebelumnya hujan sih Pak, malah terus banget sampai rumah saya nggak pernah banjir sebanjir. Oh ya, aku juga lihat kemarin kalau nggak salah kamu habis nonton konser ya kemarin? Iya, kemarin. Oh, iya. Semalam. Semalam ya? Kemarin ya? Oh, itu konser di mana sih? Di daerah Gunung Sari sini Pak, Surabaya sini. Oh, konser band Pak? Atau Iya. penyanyi solo gitu? Band, Band. rata-rata band semua. Oh, band apa sih? Bisa dibilang punk, bisa dibilang rock juga nih Pak. Oh, memang kamu sukanya musik-musik kayak gitu ya? Iya, ini kan musik keras lah. Musik keras ya? Iya, saya lihat tuh kamu ramean sama teman-teman ya. Iya. Itu teman-teman sekitaran rumah atau teman-teman? Iya sih Pak, itu teman-teman dari kecil semua sih, mulai dari SD, dari TK juga, dari kecil lah pokoknya. Berarti Sampai sekarang. berarti punya selera musik yang sama gitu ya? Kebetulan sih ya. Bagus lah ya. Ada temennya gitu jadi. Iya. Apalagi kalian juga dari kecil deket jadi ya. Sebenarnya saya mengucapkan terima kasih ya Bim ya. Iya. Karena kamu udah datang lagi ke sini dan pastinya kamu datang ke sini bukan hanya sekedar untuk bercerita, pasti ada hal-hal yang ingin kamu sampaikan ya Bim ya. Iya, benar sekali Pak. Baik, sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan lagi, walaupun mungkin kamu sudah tahu di pertemuan kita bahwa saya di sini cuma sebagai fasilitator yang akan memfasilitasi proses berjalannya konseling ini. Nah, untuk keberhasilan konseling ini tergantung dari kamu sendiri, bagaimana kamu bisa lebih terbuka, kamu bisa lebih niat untuk menjalankan proses konseling ini. Nah, di situ letak keberhasilannya nanti. Iya, benar. Dan untuk waktu sendiri, saya punya waktu sekitar kurang lebih 20 menitan. Soalnya saya udah ada janji juga sebelumnya itu. Ya, apakah kamu ingin kita ketemu lagi di lain kesempatan atau lanjut aja? Lanjut aja Pak, cukup loh, kayaknya udah cukup 20 menit. 20 menit cukup. Cukup lah kayaknya. Kita maksimalin aja gitu Iya. ya. Baik, saya sekarang silakan kamu untuk bercerita. Jadi gini Pak, kan kebetulan saya juga di samping kuliah kan juga saya kerja. Kebetulan kerja kan juga saya jalani sama keluarga juga kan. Tapi kan lebih seringnya saya sendiri. Di situ itu saya bingung mengatur waktunya sih Pak, karena kan juga tadi dari pagi itu sebelumnya kadang sebelum kuliah juga saya belanja di pasar kan, subuh kan itu udah ke pasar terus biasanya pulang jam 6 atau jam 7 gitu
langsung mandi terus berangkat kuliah. Nah setelah itu kan biasanya sampai jam berapa ya, jam 12 lah mentok, terus pulang, perjalanan pulang kan 1 jam sampai rumah berarti jam 1. Nah di situ biasanya langsung pasti bersih bersih dulu ya, bersih bersih muka, makan, terus langsung kerja sih Pak. Nah kan kerjanya juga dari lama, bisa dibilang ya lama banget sih Pak, kan soalnya juga milik pribadi kan, jadi sampai jam 10 kadangnya juga lebih sih Pak. Terus selesai jam 10 kan juga banyak anak-anak ngopi gitu Pak, jadi ya sampai tengah malam lah, kadang sampai jam 1 jam 2, kadang sampai jam 3, kadang juga lebih kalau weekend itu Pak. Jadi kadang saya ngerasa jam tidur saya itu kurang, terus belajar saya juga kurang, jadi untuk mengatur waktunya itu kayak bingung gitu Pak, gimana kadang nyempetin nugas juga bingung Pak, keteteran. Jadi gitu sih Pak, lebih pengen untuk bisa apa ya, mengatur waktu dengan baik, dan juga pasti tugas-tugas saya itu enggak terlantar gitu. Ya. Jadi kamu merasa bahwa aktivitas kamu, kegiatan kamu yang menjalankan tugas kamu sebagai apa ya, sebagai mahasiswa dan bekerja di rumah ini sedikit terganggu ya, dari jam bekerjanya, Ya, jam istirahatmu sampai jam kuliah hingga tugas-tugas itu belum bisa dimaksimalkan dengan baik ya untuk waktunya ya. iya, Dan juga kamu juga yang pastinya capek ya. iya. Sebenarnya apa sih yang kamu inginkan dari masalahmu ini? Yang pastinya kan bisa kayak tugas saya itu apa, selesai dengan baik, kan kadang juga molor-molor gitu Pak. Ya kan juga kadang sampai kecapean itu mau nugas kan ya udah terlanjur capek ya langsung tidur. Kadang tidur aja juga nggak nentu Pak. Ya sebisanya. Apakah ada lagi yang ingin kamu inginkan, yang ingin kamu capai ke depannya? Untuk sekarang sih mungkin itu aja Pak. Lebih bisa untuk mengontrol waktu aja sih ya. Tugas saya nggak berantakan gitu. Apalagi kan sekarang saya juga udah memasuki fase-fase eh, mulai menuju akhir di perkuliahan juga Pak. Ya. Jadi kamu menginginkan bahwa tugas-tugasmu ini selesai dengan tepat waktu dan tidak ada yang menumpuk, serta kamu ingin menyelesaikan kuliahmu ini dengan tepat waktu juga kan? Ya, Ya. Eh, untuk memenuhi keinginanmu ini, apa yang kamu lakukan? Sejauh ini apa yang kamu lakukan? sejauh ini sih saya nyempetin sih Pak. Kayak cuma misal kayak ada tugas bikin artikel atau apapun itu pasti saya nyempetin untuk bikin apa kayak yang halaman pertama itu apa namanya Pak, lupa Kata pengantar, bukan, sebelumnya kayak cover. ya covernya dulu, nanti saya sempetin cari materi-materi gitu, terus dapat capek ya udah itu semua terkumpul, lagi terlanjur capek ya udah meletak gitu aja Pak, nggak saya terus. Jadi sejauh ini kamu melakukan hal-hal yang justru tidak apa, yang tidak akan mendukung keinginanmu tadi ya. Gitu. Selain itu, perilaku apa sih yang kamu lakukan biasanya? Perilaku seperti apa ini Pak? Contohnya misalnya dalam belajar ya, dalam memaksimalkan belajarmu ini, apa lagi yang kamu lakukan selain kayak membuat cover atau apa gitu? Untuk selama ini sih kayaknya itu aja sih Pak. Berarti selama ini kamu cuma sekedar niatan sudah memulai tapi tidak mampu untuk mengakhirinya. Iya, Walaupun keinginanmu ingin cepat-cepat selesai ya. Ya. Emangnya apakah dengan perilakumu yang menunda-nunda mengerjakan tugas ini akan membantu kamu mencapai tujuanmu? enggak juga sih Pak.
juga ya. Iya. Nah, apakah dengan kamu tidak mengatur waktu dengan baik, itu akan membuat kamu menyelesaikan tugasmu dengan tepat waktu juga? Enggak. Tidak kan? Iya. Nah, ini kan sebenarnya balik ke bagaimana kamu mengatur waktu kamu dengan lebih bijak gitu. Baik, kamu menyadari kan bahwa apa yang kamu inginkan tidak sesuai apa yang kamu lakukan untuk sekarang, untuk saat ini gitu. Iya. Nah, baik. Kita akan menyusun sebuah planning yang akan kamu jalani, dan planning ini kamu sendiri yang akan menyusunnya ya. Iya. Baik, ini saya ada kertas. Di sini saya minta kamu untuk mencatat ini poinnya. Jadi menurutmu apa yang bisa kamu lakukan untuk mencapai keinginanmu itu tadi? Kan kamu menginginkan bahwa kamu ingin tugas-tugasmu tidak menumpuk, selesai tepat waktu, dan ingin selesai kuliah dengan tepat waktu juga. Nah, apa yang akan kamu coba lakukan? Terus Apalagi yang selain memaksimalkan waktu luang, apalagi yang bisa kamu lakukan untuk mencapai keinginan itu tadi? Menurut melawan malah sudah capek. Terus apa lagi ya? Yang kedua ini mungkin lebih memotivasi diri ya Pak. Kasih Pak, sementara ini aja balik. Apakah dengan kita membuat jadwal seperti jam kuliah, jam kamu menyelesaikan tugas, hingga jam kamu melakukan pekerjaan itu, jika kita membuatnya secara terjadwal, apakah akan membantu? Mungkin Pak. Bagaimana? Apakah kamu ingin mencoba kita melakukan Oh ya, tidak saya cari. Buat jadwal. Pagi misalnya jam subuh ya, subuh sampai jam 6 habis dari pasar gitu ya. Terus jam 6 sampai jam 12 balik. Oh, balik. Kuliah. Terus jam 1 lah. Jam 1 sampai jam 10 malam. Kerja. Setelah itu mempertimbangkan nugas bentar. Terus istirahat. ini merupakan daftar planning yang kamu buat sendiri Ya. dan saya harap ini nanti bisa kamu laksanakan dan memaksimalkan apa yang sudah yang kamu putuskan untuk kamu jalani ya. Yang pertama, maksimalkan waktu luang ini hampir sama kayak nomor 4. Bagaimana memaksimalkan waktu luang ini dengan membuat jadwal seperti yang tertera di sini. Ya. Dari subuh hingga jam 6 kamu pergi ke pasar kan? Ya. Nah, jam 6 kamu udah di rumah. Nah, kan biasanya kamu juga kuliah mulai dari jam 7 ya? Iya, jam 7. Ya, kita taruh sampai jam 12 kan? Nah, berarti jarak rumahmu ke kampus 1 jam, Ya. kurang lebih lah ya.
Berarti dari jam 1 ini hingga jam 10 malam kamu bekerja. Iya, kerja. Ya. Nah, dari jam 10 hingga jam 11 kamu menjaga warkop. Nah, selama kamu bekerja kan bisa ada waktu jeda istirahat, ya kan? Nah, Iya. itu nanti kamu bisa memaksimalkan dengan memanfaatkan waktu itu dengan mengerjakan tugas gitu. Nah, terus juga kamu bilang tadi melawan rasa malas dan capek. Nah, kamu harus bisa eh, berpikir bahwa kewajibanmu ini adalah kuliah gitu. Kamu ini sebagai mahasiswa, jadi kamu punya kewajiban yang harus kamu selesaikan. Nah, setiap rasa malas atau capek ini muncul, kamu ingat bahwa saya masih ada hal-hal yang belum saya selesaikan gitu. Nah, kamu juga memberikan motivasi terhadap diri. Nah, ini penting. Ini bisa motivasi ini bukan cuma sekedar kata-kata atau apa, bisa setiap kamu butuh motivasi, kamu cukup ingat keinginan yang kamu ingin capai gitu. Seperti tadi kamu ingin em, mengerjakan tugas tepat waktu dan selesai tepat waktu, dan sedangkan kan kalau selesai tepat waktu banyak hal-hal yang muncul kan dalam Iya. dirimu itu ya. Nah, memberikan motivasi terhadap diri ini juga bisa berupa self reward, dimana kamu bisa memberikan, mungkin setiap kamu selesai mengerjakan tugas kamu bisa em, membelikan makanan atau barang yang kamu suka gitu ya, untuk memotivasi kamu untuk lebih giat dalam mengerjakan tugas. Gimana ya? Iya, Pak. Nah, baik. Saya rasa untuk konten hari ini kita cukup sampai di sini. Nah, untuk planning yang sudah kamu buat ini, kamu bersedia mulai dari kapan? Ya, habis ini, Pak. Setelah konseling ini. Oh, berarti kamu akan mulai dengan hal-hal kecil gitu ya? Iya. Nah, baik. Saya harap setelah dari sini kamu lebih bisa memanfaatkan kamu dengan baik. Yang awalnya kamu kesusahan dalam memanfaatkan waktu, kamu bisa memanfaatkan dengan lebih baik gitu ya. Saya ucapin terima kasih ya Bima, karena kamu udah mau kesini. Iya, Pak. Sama-sama. Nah, kayaknya nanti kita akan ketemu lagi Bima Iya. di minggu depan aja ya buat evaluasi lagi. Nah, saya pengen kamu melaksanakan apa yang sudah kamu buat ini, dan nantinya kamu bisa datang lagi buat kita evaluasi lagi apa yang kurang, apa yang perlu kita perbaiki, entah mungkin kamu punya keinginan baru ataupun punya planning-planning baru yang bisa kamu tambah di sini. Nah, Iya, baik, Pak. saya rasa untuk hari ini cukup sampai sini. Terima kasih ya Bim ya. Kalau begitu saya pamit pulang dulu, Pak. Terima kasih sudah memberikan waktu. Oh ya. Mari, Pak. Lihat ya. Ya.